Ada satu hadis yang menceritakan, itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan, tapi ketika Akang beli lagi Al-Lu'lu' wal Marjan yang sekarang, si hadis itu sudah hilang. Akang baca di Al-Lu'lu' wal Marjan yang lama. Dibandingkan dengan Al-Lu'lu' wal Marjan yang sekarang berbeda isinya. Apa yang terjadi? Itu adalah kumpulan hadis-hadis. Nah, ada satu riwayat ketika Rasulullah membawa seorang sahabatnya untuk bertemu yang katanya dengan jin. Tapi ada juga satu riwayat ketika Rasulullah membawa sahabatnya suruh duduk terus digaris oleh Rasulullah sahabatnya. Kamu jangan keluar dari garis ini. Nah, sahabatnya nurut, dia diam di sana. Tiba-tiba muncul makhluk-makhluk yang seperti burung. Ada yang seperti burung kan, yang lehernya panjang itu bangsa Zneznela. Bangsa Zneznela yang 2,5% ya, sampai 30%. Kalau bangsa Zneznela yang asli nama seperti kita, turunan Adam misalnya. Kalau yang hasil kloningan mah berubah. Jadi yang biasa datang ke sini, Tars, Mosram, Bropa, Zneznela, yang ke sini itu adalah mereka yang kloningan, bukan yang aslinya. Yang aslinya mah juga orang. Terus yang biasa ini, yang biasa terlihat pakaian ruang angkasanya itu, pakaian ruang angkasa itu organik. Jadi bahannya organik, begitu dibuka teh aya di jerona gitu. Yang 2,5% sampai 30%. Dan kebanyakan yang jatuh-jatuh main 2,5%-nya. Yang diotopsi yang 2,5%, ada 20% kalori mah mungkin ragra gitu kan. Pinter, 10% kalori juga sudah cukup atuh. Ditiup dengan rarapung gitu. Gitu. Itu di buku kedua nanti diceritakan. Tapi tenang, buku kedua sudah lumayan jauh. Akang sekarang sedang lagi bikin ini ilustrasi gambarnya. Saya tuh nggak gambar teh. Ada yang bisa ngegambar? Pemandangan. Kenapa orang-orang rata-rata menggambar pemandangan gunung dulu? Enggak, ini serius Akang tanya. Kenapa coba? Orang yang disuruh menggambar pemandangan adalah gunung dulu. Karena di blueprint kita dicetak itu bahwa di gunung-gunung ada piramid-piramid tempat gudang penyimpanan. Jadi secara alam bawah sadar di otak kita itu sudah dimasukkan ya. Makanya lihat tuh, gambar pemandangan pasti gunung dulu dan matahari. Ya kan? Iya. Dan itu secara naluriah orang pasti begitu. Anda tidak sadar ya bahwa sebetulnya itu muncul dari cetak biru yang ada di otak Anda. Anda harus mencari itu ke gunung. Terus kedua pilihannya laut, ya kan? Gunung, laut, awan, matahari. Pesawat maka dienakeun. Kalau enggak iya, karena itu tempat hidup, tempat penunjang hidup kita. Lalu pohon. Tapi yang pertama kali prioritas kita itu adalah gunung dulu. Kalau enggak bikin garis horizon, set begitu. Bikin garis horizon. Nggak sadar ya bahwa otak kita itu semua terprogram untuk meneliti. Itu sudah ada di dalam cetak biru kita, seperti mas tadi sudah ada di dalam cetak biru kita. Makanya orang itu paling suka melihat pemandangan indah kan? Iya. Sebetulnya ada pesan di sana, tuh pesan di alam bawah sadar kita. Coba teliti itu pemandangan, coba teliti gunung. Di balik gunung itu ada apa sih? Ternyata baru sekarang heboh soal piramid, ya kan? Baru sekarang heboh soal piramid. Masih di Barreto mah kita kan sudah bahas, sudah lama kita bahas itu. Coba teliti gunung, di dalam gunung ada apa? Setelah gunung baru laut. Gunung dulu,
baru laut. Gak sadar ya? Baru sekarang tahu juga nama. Nah kemudian setelah itu baru kita gambar jalan ya. Ada jalan gitu. Karena kita harus membentuk jalan di sini tuh untuk menempuh itu semua. Bagaimana jalannya agar bisa kita meneliti itu sampai dalam. Itu adalah pesan alam bawah sadar yang dicetak biru kita, tapi kita tidak menerjemahkan dengan baik. Jadi asal gambar gitu, langsung saya berhenti di situ. Kita tidak sadar punya cetak biru yang sangat canggih atau blueprint yang luar biasa. Dan hal ini tidak dibahas di mana-mana. Sok lihat, cari di internet soal cetak biru otak manusia. Tentang pemandangan saja itu tidak ada. Pesan ini adalah pesan terselubung yang sudah ada, yang diimplankan melalui proses Murtaz Prabena dulu. Dan akhirnya diturunkan melalui golongan yang 2,5%. Cetak birunya itu ada di alam bawah sadar, di yang 97,5 yang diam itu. Masalahnya sekarang ketika Akang bikin brain activator, bikin BA itu, bikin brain activator, Akang tidak bisa sekaligus mengaktifkan itu semua. Karena otak kita semua sudah rusak oleh sekolah dan oleh makanan. Makanya Akang bikinnya itu jadi disesuaikan. Jadi sedikit, bahkan ada yang mentok. Akhirnya yang mentok akan kalibrasi lagi, dikit lagi, gitu kan. Mentok lagi, kalibrasi lagi, dikit lagi, gitu. Dan rata-rata yang aktifnya itu justru malah di keseimbangan. Inilah cetak biru kita, bangsa Lemuria. Dan orang lain pun begitu rata-rata. Kemudian, nah ini ayatnya yang membahas tentang jalan-jalan di langit itu. Oh, ini tadi masih soal hadis yang tadi ya, yang ketika sahabatnya itu di garis tadi, tidak boleh keluar dari lingkaran. Jadi dia melihatnya itu seperti apa? Bukan time travel. Mereka datang langsung pada Rasul. Singri gitu. Mungkin ada yang blue gitu. Terus lompat. Terus mengeluarkan bunyi la 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 la. Nah, itu terus ada lagi ini. Jadi mereka itu tidak bisa melihat sahabatnya ini, si makhluk-makhluk itu. Karena energi Rasulullah itu membuat semacam stealth kamuflase di sini, atau kamuflase biar tidak terlihat. Canggih ya, canggih.